Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Ika Dijike Ketui dengan NIM 2023-79057. Di sini saya akan membahas materi tentang mekanika tanah 2, yaitu mengenai konsolidasi. Nah, pendahuluan yaitu bila lapisan tanah jenuh berpermeabilitas rendah dibebani, maka tekanan air pori di dalam tanah tersebut segera bertambah. Perbedaan tekanan air pori pada lapisan tanah berakibat air mengalir ke lapisan tanah dengan tekanan air pori yang lebih rendah yang diikuti penurunan tanah. Karena permeabilitas tanah yang rendah, proses ini membutuhkan waktu. Nah, apa itu konsolidasi? Konsolidasi adalah proses berkurangnya volume atau berkurangnya rongga pori dari tanah jenuh berpermeabilitas rendah akibat pembebanan, di mana prosesnya dipengaruhi oleh kecepatan terperasnya air pori keluar dari rongga tanah. Kemudian, yaitu tujuan dari konsolidasi ini adalah untuk menentukan sifat pemampatan suatu jenis tanah akibat tekanan vertikal. Jadi, besarnya penurunan yang terjadi itu tergantung dari sifat tanah dapat dirembes atau ditekan atau tergantung dari koefisien konsolidasi tersebut. Nah, yang berikut ini adalah contoh di mana konsolidasi yang kita ketahui bahwa konsolidasi adalah proses berkurangnya volume atau pori tanah dari akibat pembebanan yang ada, yaitu kecepatan drenase air dari pori tanah. Kemudian yang di sebelah ini adalah grafik hubungan antara penurunan delta H dan juga logaritma waktu. Di sini adalah uji konsolidasi, di mana kedudukan satu adalah pembebanan awal pada benda uji, kemudian kedudukan kedua adalah konsolidasi primer, dan kedudukan tiga adalah konsolidasi sekunder. Nah, berikut ini yang perlu kita ketahui setelah melihat grafik yang tadi, kita simpulkan bahwa konsolidasi itu terbagi menjadi dua, di mana yang pertama itu yaitu konsolidasi primer, dan yang kedua itu konsolidasi sekunder. Untuk konsolidasi primer, yaitu penurunan yang disebabkan oleh perubahan volume tanah selama periode keluarnya air pori dari tanah. Pada penurunan ini, tegangan air pori secara kontinu berpindah ke dalam tegangan efektif sebagai akibat dari keluarnya air pori. Sedangkan untuk konsolidasi sekunder, penurunan setelah tekanan air pori hilang seluruhnya. Dan ini juga disebabkan oleh proses pemampatan akibat penyesuaian yang bersifat plastis dari butiran-butiran tanah. Nah, setelah kita melihat semuanya, saya akan menunjukkan berapa dua contoh soal mengenai konsolidasi. Nah, berikut ini adalah tabel untuk menyelesaikan contoh soal 7.1. Nah, diketahui dari kurva uji konsolidasi seperti yang diperlihatkan pada gambar 7.7, kita diminta untuk hitunglah A dan M-nya untuk kenaikan tegangan dari 20-40 kN meter persegi. Di sini adalah cara penyelesaiannya. Dari gambar 7.7a diperoleh hubungan angka pori dan tegangan. Untuk I1-nya sama dengan 20 kN meter persegi dikali I1 sama dengan 1,77. Dan untuk I2-nya sama dengan 40 kN meter persegi dikali I2 sama dengan 1,47. Nah, jadi untuk I-nya sama dengan I1 dikurangi I2 per P1 kurang I2 kurang P1 sama dengan 1,77 kurang 1,47 per 40 kurang 20 sama dengan 0,015 meter persegi kilonewton. Dan dari gambar 7.7b, untuk P1-nya sama dengan 20 kN meter persegi dikali delta H per H sama dengan 0,24, dan untuk P2-nya sama dengan 40 kN persegi dikali delta H per H sama dengan 0,31, dan untuk MY-nya sama dengan 0,31 kurang 0,24 per 40 kurang 20 sama dengan 0,0035 meter persegi kilonewton. Nah,
Yang untuk contoh soal yang kedua yaitu suatu pengujian konsolidasi tanah lempung diperoleh data sebagai berikut. Nah, boleh lihat pada tabel data tersebut dan pada akhir pengujian setelah sampel tanah tidak beban selama 24 jam diukur kadar airnya yaitu 24,5% dari pada jenis tanah GE sama dengan 2,70. Nah, di sini kita diminta untuk gambarkan hubungan angka Pori dengan tegangan efektif dan tentukan koefisien pemapatannya serta koefisien perubahan volume pada tegangan 250 kN persegi dan 350 kN persegi. Di sini adalah langkah penyelesaiannya yaitu satu, karena tanahnya jenuh, maka berlaku hubungan E sama dengan W kali GS. Maka angka Pori setelah pengujian konsolidasi adalah I2-nya sama dengan 0,247 kali 2,7 sama dengan 0,662. Dan untuk keduanya yaitu tabel contoh tanah pada konsolidasi akhir pengujian H1 sama dengan 15,257 mm. Angka Pori pada awal pengujian adalah I1 sama dengan I2 ditambah delta E. Nah, dan yang ketiga yaitu hubungan antara delta E ditambah delta H adalah delta E per delta A ditambah 1 tambah I1 per H sama dengan 1 tambah I2 tambah delta E per H sama dengan delta H sama dengan 20 kurang 19,25 sama dengan 0,75 mm. Dan untuk delta E per 0,75 sama dengan 1 ditambah 0,662 ditambah delta E per 20 didapatkan delta I-nya sama dengan 0,065. Dan untuk I1-nya sama dengan I2 ditambah delta S sama dengan 0,662 ditambah 0,065 sama dengan 0,727. Maka delta E per delta A sama dengan 1 ditambah I1 per H sama dengan 1 ditambah 0,727 per 20 sama dengan 0,0864. Maka untuk mendapatkan nilai delta I-nya yaitu sama dengan 0,0864 dikali delta H. Sekian PPT dari saya mengenai mekanika tanah 2 yaitu tentang konsolidasi. Apabila ada salah dalam PPT-nya ataupun dalam pembahasannya, saya mohon maaf. Untuk kedepannya saya akan berusaha untuk lebih baik lagi. Sekian PPT dari saya. Terima kasih.